Dempo FM yang dimuliakan di Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi pelajaran, kalau kita hari ini membunuh orang, itu maka akan ada ketakutan, rasa takut di dalam diri kita ini. Ada kegelisahan. Karena orang berbuat maksiat kepada Allah ini, dia akan ada gelisah dalam dirinya. Bagaimana kalau seluruh bayi-bayi yang ada di Bani Israel semua dibunuh oleh Fir'aun? Tentu kegelisahan yang begitu tinggi. Maka Al-Kisah lahirlah bayi Nabi Musa AS. Maka ibunya Musa AS ini penuh dengan ketakutan. Ini bayi kalau ketahuan maka akan diambil oleh Fir'aun, akan dibunuh. Akhirnya bayi ini dimasukkan ke dalam kotak peti yang terbuat daripada kayu. Maka ibunya Musa AS ini dia berpikir dihanyutkan saja, biar sejauh-jauhnya, sehingga tidak ketemu dengan Fir'aun laknatullah. Akhirnya kotak yang berisi Nabi Musa AS ini dihanyutkan. Tapi setelah dihanyutkan, kotak ini bukannya keilir, tapi kotak ini dia ngarah ke atas. Akhirnya sampailah di istana daripada Fir'aun laknatullah. Ketika sampai di istana, maka Musa alaihissalam, maka Fir'aun dengan istrinya ini sedang berada di pinggir sungai. Maka dia tengok ada satu kotak. Maka begitu diambil kotaknya ini, begitu dibuka, ternyata kotak ini berisi bayi. Maka maka Fir'aun ini dia mengatakan, ini jangan-jangan bayi ini yang akan menghancurkan saya. Kemudian istri daripada Fir'aun dia mengatakan, ya abang, ini bayi biar kita pelihara saja, kita angkat menjadi anak angkat kita. Saya suka dengan bayi ini. Ketika itu Nabi Musa masih bayi, dia sudah berani menjambak daripada janggutnya Fir'aun laknatullah. Maka tambah yakin daripada Fir'aun bahwa ini bayi akan membunuhnya. Tetapi karena dia menurutkan istrinya, kata istri, jangan bang, aku sayang. Ternyata Fir'aun ini takut dengan istrinya. Takut dengan istrinya. Akhirnya bayi Nabi Musa ini diumumkan, siapa yang akan bisa menyusui anak ini, kami akan gaji. Kami akan berikan tempat tinggalnya di kerajaan. Maka diumumkan. Seluruh orang-orang, ibu-ibu yang mendengarkan berita ini berbondong-bondong datang ke istana Fir'aun laknatullah dengan gaji yang besar. Maka ibunya Musa alaihissalam, maka dia dengan tersenyum, maka dia pun ikut perlombaan. Maka ibu-ibu satu demi satu. Musa tidak mau menetik, tidak mau menyusui ibu-ibu ini. Tapi ketika satu orang ibu-ibu, ternyata dia adalah ibu Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam mau dia menyusu kepada ibu ini. Maka akhirnya diputuskanlah bahwa yang akan memelihara, membesarkan bayi ini adalah seorang ibu ini. Jadi inilah skenario Allah. Maka Allah katakan, wa makarullah khairul makirin. Kamu punya makar dan Allah punya makar. Tetapi sebaik-baik makar adalah makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala putuskan Musa dibesarkan di keluarga Fir'aun laknatullah. Setelah besar Musa ini, dia pernah membunuh orang Kipti.
Maka ada rasa takut, dia tinggalkanlah kerajaannya, takut dibunuh. Maka dia lari, tinggalkan kerajaan. Maka setelah dia lari, Musa ini meninggalkan kerajaan. Kemudian setelah sekian lamanya, Musa diangkat oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul. Maka Allah katakan, ya Musa, izhab ila Fir'aun innahu tagha. Ya Musa, kau berangkatlah, kau jumpai seorang raja yang zalim, Fir'aun laknatullah, karena telah melampaui batas. Waktu itu Nabi Musa alaihissalam ada rasa takut di hatinya. Dia tahu bagaimana hebatnya Fir'aun ini. Wajar manusia ada rasa takut, sekalipun dia seorang nabi. Maka dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, bagaimana saya akan datang kepada Fir'aun? Dia orang hebat. Maka Nabi Musa ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, imannya disempurnakan dulu. Maka Allah bertanya kepada Musa, karena Musa ini dia punya tongkat. Kata Allah, Musa, wa matilka biyaminika, apa yang ada di tangan kananmu? Kata Musa, qala hiya asaya, ini adalah tongkatku. Kemudian tongkatku ini banyak memberikan manfaat. Kalau saya menggiring daripada domba, maka dengan tongkat ini maka saya gunakan menggiring domba. Kalau saya ingin memberikan makanan kepada lembu domba ini, aku dengan mudah memetik daun-daunan. Kemudian kalau saya capek, maka dengan kecapean saya ini, tongkat saya gunakan sebagai alat untuk istirahat saya. Maka Allah Subhanahu wa taala tarbiyah lagi. Ketika tongkat memberikan manfaat kepada Musa, maka Allah perintahkan lagi, ya Musa, lemparkan tongkatmu. Maka ketika dia melemparkan tongkatnya, maka tongkat yang tadinya memberikan manfaat, akhirnya tongkatnya menjadi ular yang besar yang membahayakan dirinya. Maka ketika tongkat ini menjadi ular besar yang membahayakan dirinya, maka Allah perintahkan lagi. Ternyata seorang nabi ini hidupnya hanya menunggu perintah. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Ketika tongkat memberikan manfaat, disuruh lepaskan. Kini ketika tongkat dilepaskan menjadi ular yang besar membahayakan, datang perintah lagi, tangkap. Maka Musa ada keraguan, mau ditangkaplah dari ekor. Kata Allah, tangkap dari kepala. Kalau engkau tangkap dari kepala, itu ular tadi akan kembali sebagaimana tongkat lagi. Memang perasaan takut itu ada, tapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan daripada ketakutannya. Maka ditangkap lagi. Bayangkan hari ini kalau kita lihat ular, jangankan ular mulutnya sebesar daripada bukit Uhud. Jangankan kita lihat ular besar saja sebesar daripada betis kita ini aja kita sudah lari tunggang langgang. Bagaimana dengan Musa? Kata Nabi, ular Musa ini, tongkat Nabi Musa ini besarnya, mulutnya saja lebih besar daripada bukit Uhud. Itu bukit Uhud besar. Tetapi karena ketaatan kepada Allah, maka mengalahkan rasa takutnya. Akhirnya ditangkaplah ular tadi. Begitu ditangkap tadi ular tadi, akhirnya menjadi tongkat lagi. Setelah jadi tongkat lagi, barulah Musa alaihissalam ini dia punya keyakinan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dia paham bahwa hidup di dunia ini hanya taat saja. Kalau taat, di sana ada hidayah. Kalau kita taat, ada hidayah. Maka Musa alaihissalam pun datang. Kemudian Fir'aun mendengar Nabi Musa alaihissalam datang, maka Fir'aun mengatakan kepada Musa, begini saja,
kita adakan pertandingan, kita adakan sayembara. Mana yang lebih hebat, engkau dengan Tuhanmu, dengan tukang sihir saya. Maka tukang-tukang sihir ini dikumpulkan oleh Fir'aun Lanatullah. Setelah dikumpulkan oleh Fir'aun Lanatullah, maka tukang sihir ini diperintahkan oleh Fir'aun untuk melemparkan daripada tali-tali mereka. Maka begitu dilemparkan tali-tali mereka ini, ternyata tali mereka ini menjadi ular yang berjalan. Bayangkan ularnya begitu banyak. Kenapa? Kurang lebih 169.000 ekor ular yang siap memangsa daripada Musa alaihissalam. Tetapi Musa alaihissalam menunggu perintah Allah. Kata Allah, ya Musa, lemparkan tongkatmu. Musa sudah pernah melemparkan tongkatnya, dan dia tahu bagaimana besarnya ular tongkat Musa ini. Maka dilemparkan. Setelah dilemparkan, semua orang ketakutan. Maka ular-ular daripada tukang sihir tadi itu sekali makan habis semua. Maka seluruh tukang-tukang sihir ini, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dia langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang jadi pelajaran. Kalau kita hari ini dakwah kita buat, pasti ada hidayah. Memang hidayah tidak pasti kepada orang yang kita dakwah, tetapi orang yang melihat dakwah kita seperti Fir'aun tadi, tentaranya, rakyatnya banyak yang masuk Islam. Nah, ini jadi pelajaran kepada diri kita. Maknanya selain daripada Allah, tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau mudarat. Hari ini kadang-kadang orang berkeyakinan, kalau saya punya mobil mewah, maka saya akan dihormati orang. Kalau saya turun, orang-orang akan segan kepada saya. Maka orang-orang akan menundukkan kepalanya. Oh, kamu sukses, kamu hebat. Maka dia senang mendengarkan ucapan, wah, hebat kamu. Hadirin, ini berarti imannya cacat. Karena kemuliaan tidak ada dengan benda-benda dunia ini. Kita ambil contohlah misalnya anjing. Dia naik mobil Fortune. Apakah anjing ini berubah manusia? Tidak. Tetap anjing juga. Atau monyet naik mobil Pajero. Apakah setelah naik mobil Pajero berubah monyet menjadi manusia? Tidak juga. Tetap monyet juga, sama diri kita. Karena mulianya kita ini apabila kita beriman kepada Allah. Dan Allah katakan, walillahi izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ini kata Allah, sesungguhnya kemuliaan milik Allah dan milik Rasul dan milik orang beriman. Tapi Allah katakan walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tapi orang munafik tidak mengetahui mulianya dia kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai orang Islam hari ini mesti yakini kebahagiaan hanya dalam iman kepada Allah. Izzah kemuliaan hanya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kita supaya selalu memperbarui iman kita. Nabi dan sahabat kalau ketemu kita beriman saatan katanya. Kita beriman sebentar, maka mereka cerita tentang iman. Ceritakan orang-orang terdahulu. Ceritakan orang-orang yang beriman di zaman sahabat. Ceritakan orang-orang yang beriman di zaman Anbiya alaihissalam. Maka Nabi katakan, sahabat Abu Hurairah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, jaddidu imanakum. Padahal yang disuruh Nabi beriman ini Abu Hurairah. Kita tahu bagaimana kualitasnya imannya Abu Hurairah. Itu Abu Hurairah ini adalah orang alim di zaman sahabat. Berapa banyak orang-orang yang belajar kepada Abu Hurairah. Tapi Nabi katakan kita iman dan saatan. Kata Nabi, jadidu imanakum, perbaiki iman kamu. Kata sahabat, qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Ya Rasul, bagaimana kami memperbarui iman kami ini? Maka Nabi katakan, qala aktsiru min qauli la ilaha illallah. Maka Nabi katakan, perbaulah, ucapkanlah la ilaha
illallah. Aktsiru, perbanyak. Min qauli adalah lawan tanding. Maknanya kamu dakwakan kalimah la ilaha illallah ini kepada manusia face to face, dari satu orang ke satu orang, dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, dari gang ke gang, dari hati ke hati. Ini Nabi SAW jumpai sahabat Abu Bakar. Kemudian juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu begitu jumpai sahabat, 6 orang sahabat. Kata Abu Bakar, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, kamu akan berjaya, kamu akan bahagia. Maka dalam satu hari Abu Bakar masuk Islam, sudah dapat mengislamkan 6 orang sahabat. Yang mana 6 orang sahabat ini termasuk 10 golongan orang yang akan masuk surga tanpa dihisab. Jadi kita hari ini kalau iman kita ingin meningkat, maka yang mesti kita dakwakan adalah kalimat la ilaha illallah. Ini kalau kalimat ini didakwakan, ya kan? Kalau kalimat ini didakwakan, maka iman kita akan meningkat. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Ini kalau kalimat iman ini didakwakan. Maka begitu pentingnya kalimat iman ini didakwakan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun membina sahabat. Tidak ada yang didakwakan Nabi selain daripada iman. Ya Yohanes, qulu la ilaha illallah tuflihu. Hei manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Ikan. Jadi kamu akan berjaya. Jadi orang Islam kalau ingin berjaya, maka ucapkanlah la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Paijen. Alamat saya Desa Rejomulyo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur. Keluhan saya sebelum minum Agarilos Selting, keluhan saya sakit pinggang. Dulu saya sebelum operasi kena batu ginjal. Setelah itu disarankan operasi. Setelah operasi 2 tahun kemudian pinggang saya terasa sakit lagi. Terus saya disarankan oleh saudara saya, disarankan minum Agarilos Selting. Setelah saya buktikan, saya minum habis 2 botol, saya rasakan ada perbedaan. Setelah itu saya tetap konsumsi sampai sekarang habis 6 botol. Dan saya rasakan pinggang saya sekarang sudah tidak merasakan sakit lagi. Yang saya minum Agarilos Selting dicampur dengan Proren, kapsul Proren. Setelah mengkonsumsi Agarilos Selting dan kapsul Proren, sekarang pinggang saya sudah sembuh seperti semula, tidak merasakan sakit pinggang lagi. Ayo saudara-saudara yang mengeluhkan penyakit apa saja yang dikeluhkan, mari minum Agarilos Selting supaya penyakit kita bisa sembuh. Monggo minum Agarilos Series. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dapatkan produk Agarilus di toko Faruk, Jalan Pertumenalis, nomor 17, Kota Pagar Alam, nomor HP 0813 7772 5388 atau ke nomor 0823 7832 9338. Kesehatan mahal harganya, kalau sakit susah obatnya. Jangan sampai semua terlanjur, ada Agarilus Drop yang paling manjur. Menambah daya ingat, persendian jadi kuat. Kulit kencang, awet muda, tubuh terjaga. Badan sehat, hati gembira, penyakit sirna. Mbak Endah Laras selalu menyiapkan Agarilus Drop untuk menjaga stamina tubuh supaya tetap sehat dalam beraktivitas. Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Sakit kok nggak sembuh-sembuh? Minum Agarilus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sugiyarti dari Toto Projo, Waibungur. Awalnya saya sakit perut, nembus ke pinggang. Setelah didiagnosa dokter, ternyata kena DBD dan ginjal bengkak. Waktu itu saya sempat ngedrop, tapi setelah mengonsumsi Agarilus Drop, madu hitam, madu royal, alhamdulillah saya tidak jadi dirawat. Belum habis satu paket, saya merasakan badan udah enak dan sembuh. Kepada teman-teman yang menderita sakit seperti saya, monggo mengkonsumsi Agarilus. Dengan lantaran Agarilus, Allah menyembuhkan penyakit saya. Terima kasih Agarilus. Agarilus pancen jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan produk Agarilus di toko Faruk, Jalan Pertumenalis, nomor 17, Kota Pagar Alam, nomor HP 0813 7772 5388 atau ke nomor 0823 7832 9338. Kesehatan mahal harganya, kalau sakit susah obatnya. Jangan sampai semua terlanjur, ada Agarilus Drop yang paling manjur. Menambah daya ingat, persendian jadi kuat. Kulit kencang, awet muda, tubuh terjaga. Badan sehat, hati gembira, penyakit sirna. Mbak Endah Laras selalu menyiapkan Agarilus Drop untuk menjaga stamina tubuh supaya tetap sehat dalam beraktivitas. Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Sakit kok nggak sembuh-sembuh? Minum Agarilus. Perkenalkan, nama saya Bapak Saiman dari Sumber Mulia, Kecamatan Masjid Makmur, Kabupaten Oki, Palembang. Keluhan saya dulu, penyakit saya diabetes. Waktu itu penyakit saya sangat parah sekali. Kaki saya ini wates lutut ke bawah ini kayak kaki gajah. Bengkaknya itu. Nah, waktu itu bengkak itu enggak bulan-bulan, Pak. Sekitar 7 hari enggak, kalau enggak 8 hari itu. Sebelum minum Agarilus itu? Udah lama. Semenjak minum Agarilus 45 tetes itu enggak pakai hari, enggak pakai bulan. Pakai hari. Itu 8 hari itu langsung kering. Nah, sekarang alhamdulillah sembuh, udah kering. Ya udah sehat. Ya alhamdulillah sekarang bekasnya ini ya udah hampir hilang karena udah lama, ya agak lama lah. Nah, makanya kawan-kawan semua di mana aja tempatnya
mari ngonsumsi Agarulus. Kepada saudara-saudara saya di mana aja tempatnya, terutama khususnya di Indonesia lah, mari minum atau ngonsumsi Agarulus. Terutama kayak saya, cocoknya penyakit yang saya derita yaitu penyakit diabetes. Ini cocoknya saya minumnya Agarulus Drop sama madu hitam pahit. Ini jangan ragu dan jangan khawatir kalau masalah obat Agarulus ini. Itu saya yang sudah membuktikan, saya yang sudah merasakan penyakitnya. Sekarang sembuh penyakit saya, alhamdulillah sembuh berkat obat Agarulus Drop sama madu hitam pahit. Contohnya ya itu tadi, saya ulangi lagi, seperti saya penyakitnya diabetes, saya minumnya cuman Agarulus Drop sama madu hitam pahit, nggak ada yang lain. Setengah tetes Agarulus Drop ini khasiatnya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dapatkan produk Agarulus di toko Faruk, Jalan Pertumenalis, nomor 17, Kota Pagar Alam, nomor HP 0813 7772 5388 atau ke nomor 0823 7832 9338. Kesehatan mahal harganya, kalau sakit susah obatnya. Jangan sampai semua terlanjur, ada Agarulus Drop yang paling manjur. Menambah daya ingat, persendian jadi kuat. Kulit kencang, awet muda, tubuh terjaga. Badan sehat, hati gembira, penyakit sirna. Mbak Endah Laras selalu menyiapkan Agarulus Drop untuk menjaga stamina tubuh supaya tetap sehat dalam beraktivitas. Agarulus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Sakit kok nggak sembuh-sembuh? Minum Agarulus. Para pemirsa Radio Dempo FM yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling mahal di dunia ini adalah keyakinan. Maka keyakinan kita hari ini mesti kita rubah. Kita yakin setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang awal abadi, tidak ada akhir. Jadi kalau dunia ini kita yakini tidak akan benar yakinnya. Yakin sehat terus tidak mungkin. Yakin bahagia terus tidak mungkin. Tapi kalau di akhirat mesti kita yakini kalau kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga, kita akan muda terus selama-lamanya. Tidak akan susah. Kalau kita muda, tidak akan tua. Kalau sehat, tidak akan sakit. Kalau kita jadi raja selama-lamanya. Istri kita jadi ratu selama-lamanya. Dan kita mesti keyakini bahwa kehidupan surga ini adalah kehidupan yang mana Allah katakan apa yang kamu minta akan dikasih, apa yang kamu pikirkan akan dikasih. Yang namanya raja. Nah inilah target daripada kehidupan kita yang sebentar di dunia 60 tahun, 70 tahun ini, bagaimana kita bahagia nanti di akhirat selama-lamanya. Hari ini orang hanya berpikir bagaimana dunia ini yang sebentar ini aja kita pikirkan, mati-matian, siang malam kita berusaha, tetapi akhirat yang tidak ada batas. Masa akhirat yang selama-lamanya itu sisa-sisa masa, jangan terbalik kita.
Kalau yang namanya dunia ini, kata Nabi dalam hadis, kalau kamu persiapkan kerja dunia seolah-olah kamu hidup 1000 tahun, tak dapat hari ini, besok, enggak dapat besok, lusa, enggak dapat bulan depan, ya bulan depannya lagi, enggak dapat tahun depannya lagi. Kenapa? Hidup selama-lamanya. Tapi akhirat, kata Nabi, seolah-olah kamu besok mati. Ya, kalau kita seolah-olah besok mati, maka kita akan persiapkan maksimal untuk akhirat, karena kita ini adalah anak-anak akhirat. Jadi para pemirsa Dempo FM yang dimuliakan di Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada diri kita. Mungkin nanti ada para pemirsa ingin dialog, kita ingin tukar pikiran atau ingin bertanya seputaran perkara agama, nah, kami memberikan keluasan waktu kepada para pemirsa. Demikian apa yang kami sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat kepada saya pribadi dan kepada para pemirsa pendengar Radio FM yang mendengar malam hari ini. Semoga bermanfaat juga. Kalau ada yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah, itu atas kebodohan saya sendiri. Maka kita tutup dengan kiparan majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ihsan di Radio Dempo Pagar Alam, agen Agarilus CP Mutiara Berlian, bertanya kesaksian nyata ngagi Bapak Riswanto. Ini dengan Bapak Riswanto ini alamatnya di mana, Pak? Di Bumi Agung. Bumi Agung. Selama ini tidak sakit apa, Pak? Infeksi. Luka di kaki. Luka di kaki. Lah berapa tahun? Sekitar 20 tahunan. 20 tahunan. Oh, ini selama 20 tahun tuh lah berobat kemana, Pak? Nah, sampai Palembang bawah ini pulang pergi Pagar Alam. Pulang pergi Pagar Alam. Ada perolehan, Pak? Belum sampai sini. Belum. Setelah minum Agarilus nih, apa dek dirasakan, Pak? Lah banyak perubahan. Lukanya itu lah ini banyak sembuh. Banyak. Lah mulai tumbuh lagi dagingnya. Baru kan. Baru. Ini habis berapa botol, Pak? 6 botol ini sudah. 6 botol. Ini ngonsumsi Agarilus drop, Pak. Ini pesan-kesan kan dek. Gegalinya apa ini, Pak? Coba aku dai berarti kalau buat ini. Kalau buat terutama kena luka menaun, Pak. Luka menaun. Makanya sana kunang kancil ya. Oh, ini gegalinya. Gegalinya. Itulah tadi. Terima kasih, Pak, kesaksiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan produk Agarilus di toko Faruk, Jalan Pertumenalis, nomor 17, Kota Pagar Alam, nomor HP 0813 7772 5388 atau ke nomor 0823 7832 9338. Kesehatan mahal harganya, kalau sakit susah obatnya. Jangan sampai semua terlanjur, ada Agarilus Drop yang paling manjur. Berdaya ingat, yang jadi kuat, kulit kencang, awet muda, tubuh terjaga, badan sehat, hati gembira, penyakit sirna. Mbak Endah Laras selalu menyiapkan Agarilus Drop untuk menjaga stamina tubuh supaya tetap sehat dalam beraktivitas. Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Sakit kok nggak sembuh-sembuh? Minum Agarilus. Terima kasih. Anda tetap menyimak Radio Dempo FM. Musik dan info terbaik. Kalau ada pertanyaan dia. Poro katang kinase enggal sami makempal sawetawis adi coro Dempo Gayem badhe katur lumantar Radio Dempo FM sangat
Bapak kunci omahe nang ndi? Domong si domong, kena kelalen ko. Ujarku mau nang Sakato tapi orang anak ko. Oh alah bapak dela kelalen. Dela apa bae mesti kelalen. Kantok benek ora dinggo mesti kelalen gue. Wah, ya ora lah. Katok kelalen yo bala bela. Diomong kok malah guyu bapak darane sing nglawak ya. Kebeneran. Rika siki minum gege. Agarilus drop. Apa gue? Agarilus drop obat herbal sing kebukti apik kanggo mencegah kepikunan. Agarilus Drop mengandung propolis, gamat liquid ekstrak, propylene glukol, dan centella asiatica extra, membantu mencegah kepikunan, membantu mencegah penuaan dini, regenerasi sel, sebagai nutrisi kecerdasan otak, membantu pencegahan penyakit degeneratif. Agarilus Drop adalah herbal yang berkhasiat mengobati Alzheimer bagi para manula, menambah konsentrasi dan nutrisi otak, cocok bagi anak-anak, memperlancar peredaran darah, mengencangkan kulit yang keriput, anti luka, menyembuhkan patah tulang. Usia boleh menua, daya ingat tetap hebat berkat Agarilus Drop. Dapatkan produk Agarilus di toko Faruk, Jalan Pertumenalis, nomor 17, Kota Pagar Alam. Nomor HP 0813 7772 5388 atau ke nomor 0823 7832 9338. Orang mati di pasar kambing. Dan tiga kampung. Kesehatan mahal harganya, kalau sakit susah obatnya. Jangan sampai semua terlanjur, ada Agarilus Drop yang paling manjur. Menambah daya ingat, persendian jadi kuat. Kulit kencang, awet muda, tubuh terjaga. Badan sehat, hati gembira, penyakit sirna. Mbak Endah Laras selalu menyiapkan Agarilus Drop untuk menjaga stamina tubuh supaya tetap sehat dalam beraktivitas. Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Sakit kok nggak sembuh-sembuh? Minum Agarilus. Bis. Kalau langsung iklan lain, nyanyi crossing dia, anu sendiri, hidup sendiri ya. Udah, oke lah. Saya ini bagian saya agak angin kan.